Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Iya Bu, pasti akan ku jaga. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati-hati ya nak. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Janji ya. Maaf ya Dek, kakak lalai jaga kamu. Kakak janji bakal ngelindungin kamu. Iya Kak. Yuk kita lanjut lagi. Ayo Dek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami Maifil Eka Putra di online talk show ZTV. Pada sesi ini kita akan membahas tentang pendidikan karakter pada anak sejak dini. Di studio sudah ada bersama kita narasumber Pak Asep Sapaat. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau pemerhati pendidikan dan juga guru dan juga penulis. Jadi pada kali ini kita akan berdiskusi sama Pak Asep tentang pendidikan karakter untuk anak. Pak Asep, banyak pakar pendidikan mengatakan bahwa pendidikan pada anak itu merupakan investasi jangka panjang untuk kesuksesan anak di masa mendatang. Apa benar itu Pak Asep? Ya, itu sangat benar. Karena sekali lagi bicara pendidikan, sebenarnya ketika kita mengatakan pendidikan itu karakter sudah include di dalamnya. Okay. Karena kan kita pada saat bicara pendidikan, ini kan ada satu proses transformasi yang akan diubah dari diri anak-anak. Maka kemudian nanti ada hal-hal yang pada saat proses pendidikan nanti yang kita harapkan adalah anak-anak nanti secara pengetahuan mereka akan bertambah, sikap perilaku juga akan bertambah, nanti wilayah karakter ada di sana. Kemudian juga mereka punya namanya life skill, keterampilan. Jadi benar sekali jika dikatakan bahwa pendidikan investasi, maka kemudian karena ini prosesnya panjang, maka proses sejak di awal harus benar. Karena tentu kalau ini sudah di awal benar, sepanjang proses juga benar, mudah-mudahan juga untuk masa depan juga ya hasilnya yang benar gitu dan memang menghasilkan hal-hal yang baik-baik. Ya. Pak Asep sendiri selain pemerhati pendidikan juga praktisi atau bagaimana? Iya, jadi perjalanan hidup saya sangat mencintai dunia pendidikan dan keguruan ya. Dan alhamdulillah sejak itu tadi saya menyadari bahwa terutama Bapak Ibu guru, ini guru kalau bicara karakter, guru salah satu faktor nih penentu apakah anak-anak ini punya karakter atau tidak, karena mereka butuh role model. Nah saya sendiri harus mengakui bahwa saya terinspirasi untuk menjadi guru itu karena melihat sosok guru saya. Dari aspek kecerdasannya luar biasa, tapi jauh yang lebih hebat dari itu adalah saya melihat perilakunya ya, karakternya sangat kuat sekali. Disiplinnya, jadi hampir sepanjang saya ingat guru-guru saya yang tadi menginspirasi saya itu, saya sih ingin memastikan ini nggak pernah tuh beliau datang terlambat, selalu tepat waktu gitu ya. Kemudian segi integritasnya, saya juga melihat tuh ada di dosen-dosen itu menarik hal-hal yang sederhana yang saya pikir hal yang nampak di perilaku guru sehari-hari itu yang membuat saya menjadi terinspirasi menjadi guru. Nah kemudian hal itu yang mengantar saya akhirnya memutuskan masuk ke kampus keguruan. Tapi yang istimewa lagi-lagi adalah pada saat saya mengabdi ya, mengajar di pelosok selama, waktu itu saya ada kesempatan ngajar di pelosok selama 4 bulan. Wah di sana tuh Bang Maifil luar biasa karena saya merasakan ruh jadi guru tuh ada di sana. Ternyata tidak mudah ya, tidak mudah menjadi guru karena ya tadi fungsi peran kita sangat luar biasa. Belum juga sebenarnya kita akan terus disorot ya karena guru itu kan katanya digugu dan ditiru. Jadi minimal ya tetap kita harus melakukan hal yang terbaik dan pada saat di daerah tadi ya tadi minimal yang sederhana membuat anak-anak berani bermimpi karena anak di pelosok-pelosok itu juga ditanya mimpi benar nggak punya mimpi ya. Ini hal yang menyedihkan gitu ya. Kemudian nanti mereka juga ternyata butuh sosok yang tadi secara jadi mereka butuh model gitu. Model dan saya dulu merasa itu luar biasa bisa hal itu dan di pelosok itu nggak ada semacam media televisi atau waktu saya dulu ngajar televisi sudah masuk, sudah masuk. Tapi itu sangat terbatas ya, sangat terbatas. Nah informasi-informasi terutama yang paling penting sebenarnya di daerah-daerah yang menarik
pada saat bagaimana membuat anak-anak itu menyadari bahwa mereka boleh tinggal di daerah, tapi sebenarnya punya potensi yang bisa dikembangkan. Maka buat saya itu menarik kalau kita bisa menemukan bibit-bibit hebat di pelosok, yang kemudian kita menemukan potensinya, kita dorong, kita latih, sehingga mereka nanti ada jadi mutiara-mutiara emas itu. Misalkan ada, kalau ukurannya prestasi ya kan muncul juara-juara, baik akademik maupun akademik, ada juara olimpiade fisika, kimia, matematik dari pelosok. Nah itu kan luar biasa, dan memang butuh guru-guru yang bisa menemukan potensi mutiara-mutiara itu di pelosok-pelosok. Dan mutiara itu memang di pelosok-pelosok itu karena mereka ya belum terasah ya. Betul. Kalau di kota-kota kan pendidikan itu banyak sekolah, akses informasinya betul. Ya walaupun kadang-kadang karena banyaknya juga tidak spesifik itu. Ya. Betul. Tapi dengan di pelosok itu bisa spesifik karena fokus. Betul. Ya, apakah yang dirasakan Pak Asep waktu di ngajar di daerah pelosok, itu, ya. di pelosok itu? Yang saya rasakan yang pertama adalah, saya lagi tadi yang pertama, anak-anak butuh model ya Pak ya. Model untuk mereka punya mimpi, karena misalnya apalagi daerah perbatasan misalkan. Mereka yang taunya kalau ditanya cita-cita, yang tahu tuh guru, polisi, tentara. Oh itu aja ya? Karena itu yang bisa dilihat oleh mereka gitu. Jadi mereka yang ngeliatnya itu, padahal sebenarnya ada banyak profesi lain gitu. Yeah. Jadi poin yang pertama, mereka memang butuh role model. Kemudian yang kedua, saya selalu bilang ke anak-anak, waktu terutama teman-teman di daerah-daerah pelosok, saya juga ketemu dengan guru-guru. Jadi saya bersama Dompet Duafa hampir lebih dari 1 dekade itu bertemu dengan guru-guru di daerah-daerah tadi. Saya selalu menyampaikan satu pesan bahwa kan hari ini Indonesia pendidikan belum merata ya, gapnya luar biasa. Maka saya bilang kalau teman-teman di pelosok ini langsung mau adu kemampuan, kompetensi dengan pusat tentu akan berat. Tapi saya bilang ini bicara soal kemampuan, kita harus sabar mengalami proses. Tapi saya bilang yang harus teman-teman lakukan adalah tadi membangun karakter anak-anak. Saya pesankan itu ke guru-guru. Kenapa? Karena justru mudah-mudahan dengan fondasi karakter tadi, anak-anak punya disiplin luar biasa, kerja keras, tanggung jawab, mengejar mimpi mereka. Mudah-mudahan nanti sambil berproses, mereka juga bisa menjadi seperti teman-teman yang ada di pusat-pusat kota di daerah-daerah ibu kota Indonesia, karena seperti itu, Pak Maaf ya. Setelah dari pelosok itu Pak Asep kemana? Setelah dari pelosok saya sempat kemudian juga menjadi tadi bekerja di satu penerbitan buku ya, jadi editor ya, penulis. Saya kemudian memang passion ya, itu nggak bisa dibohongi. Saya memang passionnya senangnya nulis, berbagi ilmu, kemudian ketemu orang, berdiskusi, memberikan sedikit ilmu yang dimiliki, pengalaman, kemudian membangkitkan harapan, mengcoaching orang. Ya itu kan guru banget, guru sekali. Dan saya pikir itu yang menjadi bagian dari, ya tadi saya merasa bahwa yang paling penting dalam hidup kan kita mengenali tentang potensi kita. Jadi Allah udah berikan pada kita sadar kita punya kemampuan apa, dan kemudian saya ingin kemampuan itu tidak berhenti di saya, ingin berbagi. Makanya buat saya tepat untuk kemudian saya memutuskan menjadi menulis, menjadi guru, menjadi pelatih buat guru-guru di daerah-daerah. Nah itu yang justru membuat hidup saya jadi lebih bijak, karena banyak ilmu-ilmu kehidupan yang saya dapatkan dari guru-guru. Itu sebelum dapat teladan dari gurunya itu, sehingga Pak Asep bercita-cita jadi guru juga. Betul. Sebelumnya cita-citanya apa sebenarnya? Saya sebenarnya cita-citanya ingin jadi insinyur pertanian dulu. Karena saya kan orang desa ya, desa. Jadi kalau dulu sekolah jalan kaki gitu ya, saya ngeliat kayaknya bayangan saya ingin jadi insinyur pertanian. Bayangan saya adalah saya pakai dasi, ada di sawah, tapi kemudian saya juga sambil sing-singkan dasi, sing-singkan lengan baju, ngobrol sama petani gitu. Jadi maksudnya saya bukan hanya teori saja, tapi kemudian bersama dengan petani gitu. Itu bayangan saya gitu. Jadi loh, penyuluh, gitu. Praktek ya. Betul, jadi hidup bersama dengan para petani. Awalnya itu, tapi memang harus saya akui, ketemu dengan guru yang sangat menginspirasi, belok lah. Saya pengen jadi guru, saking besar pengaruhnya guru gitu. Dan saya pikir memang ceritanya, itu menurut saya cerita yang luar biasa buat saya. Dan berikutnya adalah memang keluarga saya itu guru ya. Keluarga memang guru kakek dulu, kakek, paman, om, tante, itu guru. Jadi itu tanpa disadari ya, itu kemudian terbentuk. Jadi gen guru itu sudah ada sebenarnya ya. Sudah ada, betul. Jadi apapun kemanapun pergi, akhirnya balik lagi ke situ ya. Guru. Tambah lagi ketemu dengan guru yang memiliki karakter. Ya, memperkuat yang karakter, saya inginkan, betul. Karakter itu luar biasa sekali Pak. Dan memang ya tadi sekali lagi kalau bicara tentu, apalagi nih situasi lagi pandemi nih. Sebenarnya yang dibutuhkan saat ini adalah ya tadi, kita akan melihat akan sangat menguji sebenarnya tentang karakter ya, karakter kita, tentang kesabaran di situasi seperti ini, kemudian kreativitas, tanggung jawab. Kan hari ini kan saya pikir ujung tombaknya bukan di
kebijakan pusat Kemendikbud, tapi justru di guru-guru. Dengan kondisi yang hari ini PJJ, mau disebut PJJ hari ini juga kan salah kaprah, bicara PJJ langsung internet. Padahal bicara internet kan terbatas, tidak semua bisa. Bahkan hari ini kan tetap ada cerita kan guru-guru yang datang ke rumah anak-anaknya. Nah itu saya pikir hal yang patut diapresiasi. Artinya guru-guru yang seperti itulah Bang Mevil yang memang dia memahami apa yang dibutuhkan siswanya, apa yang harus dia lakukan untuk mendorong potensi siswanya, dan tetap bisa memberikan pelayanan terbaik gitu ya, di situasi baik normal maupun kondisi yang tidak normal, extraordinary seperti saat ini. Ya, di masa pandemi ini memang banyak keluhannya dari orang tua ya. Kita bisa lihat di timeline media sosial tuh banyak banget bagaimana ibu-ibu menjadi guru di rumah, padahal tadi dia fokus membantu ekonomi keluarga dan segala macam. Udah kondisi keluarga secara ekonomi susah bergerak. Nah sekarang dia fokus juga jadi guru di rumah. PR banyak banget melalui online itu gitu. Nah itu Pak Asep lihatnya seperti apa pendidikan di masa pandemi seperti ini? Baik. Seperti tadi saya sampaikan bahwa bicara soal pendidikan ini kan proses penambahan pengetahuan, penanaman nilai-nilai, karakter tadi, kemudian latihan life skill. Sebenarnya di tengah situasi apapun, termasuk dalam situasi bencana misalkan, itu ada yang memang harus tetap berjalan itu. Karena kan proses itu terus harus berjalan. Nah hari ini barangkali memang persoalannya hari ini kita bisa belajar bahwa ternyata kita belum menyiapkan ya kondisi-kondisi yang extraordinary. Ini pelajaran untuk kita semua. Untuk jadi orang tua jadi guru juga tidak ada persiapan khusus kan. Betul. Tapi hari ini tadi makanya kembali. Guru juga kaget ya sebenarnya. Guru juga kaget, biasa tatap muka, baru kan dalam sejarah. Kan biasanya kan dulu kita malas datang ke sekolah, anak-anak. Hari ini kan dalam sejarah, anak-anak ingin kembali merindukan kembali ke sekolah. Makanya hari ini sudah ada kebijakan untuk silakan kembali melihat kondisi zonanya, tapi kan tetap sebenarnya terlalu beresiko. Jadi hari ini pada akhirnya kembali ke sosok orang tua, guru, bagaimana bisa ikhlas menerima kondisi ini dan belajar untuk bisa survive. Untuk bisa survive. Sangat menarik Pak Asep. Nah, mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya lebih dalam lagi. Pemirsa, mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Indonesia masih memiliki banyak permasalahan di bidang pendidikan yang belum terselesaikan. Data Badan Pusat Statistik terbaru menunjukkan sebanyak 7 juta orang menganggur, di mana semua memiliki ijazah dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Meski mengalami peningkatan dalam indeks pembangunan manusia, namun negeri ini masih belum dapat memeratakan akses terhadap pendidikan dan guru yang berkualitas di seluruh provinsinya. Karenanya, hingga saat ini, kesenjangan pendidikan di Indonesia masih pekat terasa. Dompet Duafa Pendidikan, sebagai salah satu entitas kepedulian masyarakat, turut memberikan kontribusinya terhadap pendidikan di Indonesia. Kami menggagas program-program terbaik untuk ikut andil menyelesaikan permasalahan bangsa ini di bidang pendidikan. Ada 6 program utama yang kami kelola, yaitu Smart Excellencia Indonesia, Sekolah Literasi Indonesia, Excellencia Tafi School, Bea Studi Etos, Beasiswa Aktivis Nusantara, dan Makmal Pendidikan. Smart Excellencia Indonesia Islamic Leadership Boarding School merupakan sekolah model yang dikelola oleh Dompet Duafa Pendidikan yang merupakan sekolah menengah berasrama, bebas biaya, akselerasi, dan didedikasikan untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi namun berprestasi dari seluruh Indonesia. Siswa Smart menjalani sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas secara akselerasi dengan sistem kredit semester atau SKS, serta program pendidikan kepemimpinan. Didirikan sejak tahun 2004 sampai dengan saat ini, Smart Excellencia telah mendidik sebanyak 575 siswa.
Selain mengelola sekolah model, Dompet Duafa Pendidikan juga mengelola sekolah literasi Indonesia yang berkonsentrasi pada peningkatan kualitas pembelajaran serta pengembangan kultur sekolah dengan pendekatan khas literasi. Telah ada lebih dari 54 sekolah yang tersebar di 16 provinsi yang merasakan kemanfaatan gerakan literasi. Pada akhir 2017 lalu, Dompet Duafa Pendidikan mendirikan Excellencia Tahfiz School. Sesuai namanya, sekolah ini bertujuan untuk melahirkan sumber daya manusia unggul, pembelajar dan penghafal Quran yang kelak menjadi pemimpin peradaban. Melalui pembinaan intensif, para santri dibekali untuk dapat menjadi seorang hafiz dan juga pemimpin masyarakat. Bea Studi Ethos adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi. Tidak hanya berupa uang, namun juga fasilitas asrama, pembinaan, pendampingan mahasiswa diberikan sehingga terbentuk profil pemuda kontributif. Sejak tahun 2003, Bea Studi Ethos telah memberikan kebermanfaatan kepada 2.366 mahasiswa yang tersebar di 20 perguruan tinggi negeri terbaik di Indonesia. Beasiswa Aktivis Nusantara atau Bakti Nusa adalah beasiswa pengembangan kepemimpinan bagi aktivis mahasiswa untuk membentuk pemimpin yang berintegritas, cendekia, transformatif, dan melayani. Hingga kini, sebanyak 382 mahasiswa di 20 perguruan tinggi negeri terbaik telah merasakan kebermanfaatan program ini. Makmal Pendidikan merupakan think tank lembaga Dompet Duafa Pendidikan yang memproduksi pemikiran dan arah perubahan. Aktivitasnya melingkupi kajian strategis, advokasi, research and development tentang pendidikan, serta menjamin kualitas mutu kelembagaan. Pendidikan adalah kunci untuk melahirkan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur, seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Kerja-kerja perjuangan masih panjang dan membutuhkan sinergi banyak pihak. Maka, mari bergandeng tangan, satukan kekuatan, persembahkan satu kontribusi nyata untuk Indonesia. Kembali lagi pemirsa, bersama saya Maifil Eka Putra dalam online talkshow ZTV. Kali ini kita membahas tentang pendidikan karakter pada anak sejak dini. Kembali bersama Pak Asep Sofaan, pemerhati pendidikan. Pak Asep, sebenarnya pendidikan karakter itu apa Pak? Iya, ini pertanyaan kunci ya. Iya, pertanyaan kunci. Terus saya sampaikan pendidikan karakter ini sebenarnya proses untuk menanamkan nilai-nilai menjadi perilaku keseharian yang berulang-ulang, saya menjadi kebiasaan untuk anak-anak, sehingga kebiasaan tadi yang kemudian membuat mereka menata hidup mereka menjadi lebih baik. Jadi kata kunci pendidikan karakter adalah yang pertama ada di nilai-nilai. Kemudian kita latih mereka supaya menjadi nilai itu berubah menjadi perilaku yang berulang-ulang, kemudian jadi kebiasaan, karakter. Jadi karakter itu sebenarnya pendidikan karakter itu proses tadi untuk mentransformasi dari nilai-nilai menjadi perilaku sehari-hari menjadi kebiasaan mereka. Tentu dan sifatnya tentu nilai di sini nilai yang positif ya, disiplin, jujur, tanggung jawab dan nilai-nilai yang lain. Jadi kalau anak itu diberikan pendidikan, sampai dia menjadi perilaku atau disebut karakter tadi, itu harus dikawal terus gitu. Betul. Ada setidaknya dua faktor yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan karakter anak-anak. Yang pertama adalah tadi saya sampaikan role model, teladan.
terutama proses pendidikan karakter di anak-anak dini ya, anak usia dini ya. Anak-anak kan akan melihat, anak-anak itu proses belajarnya itu dengan cara meniru. Jadi kalau mereka dalam kehidupan sehari-hari melihat orang tuanya disiplin, kata dan perbuatan sama, nah mereka belum paham kan, apa itu disiplin juga mereka belum paham. Tapi mereka persis meniru, melihat, meniru. Dan itu yang terjadi di anak-anak di dini, sejak dini ya. Maka kemudian tadi betul, baiknya memang pendidikan karakter sejak dini, karena setelah dia sudah melihat hal itu, melihat, mengamati, meniru, kemudian semakin besar kan nanti akan banyak berdiskusi. Karena nanti kan tantangannya akan berat. Misalkan mengajarkan jujur waktu kecil, oke, tapi kemudian semakin waktu nanti dia di sekolah, godaan-godaannya besar saat dia katakan dalam situasi menghadapi ujian ternyata nggak bisa jawab. Tapi ada peluang dia dapat contekan. Nah, hal-hal itu Pak, situasi dalam hidup itu banyak situasi-situasi yang membuatnya tadi diuji betul. Maka kemudian yang disebut berhasil mendidik karakter itu pada saat tadi di situasi apapun dia tetap konsisten menunjukkan konsisten melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya. Misalnya tadi jujur, pada saat dia meyakini nilai kejujuran adalah hal yang sangat penting, prinsip dalam hidup, maka dalam situasi dilihat orang dia tetap jujur, nggak dilihat orang, ada potensi untuk dapat keuntungan tapi dengan cara yang tidak sesuai melanggar aturan norma misalkan, dia tetap jujur. Jadi, nah itu yang menarik sebenarnya Bang Mark. Salah satu umpamanya nih, orang korupsi gitu ya. Korupsi kan nggak dilihat orang gitu. Berarti pendidikan karakternya tidak berhasil gitu. Saya ingin mengatakan belum berhasil. Belum berhasil. Kenapa belum berhasil Bang? Film menarik. Karena konsepnya kan begini. Pendidikan karakter itu kan sepanjang usia hidup kita. Katakan dulu kita diajarin jujur. Tapi belum tentu akan ada satu masa kita kembali selalu diuji. Dan pada saat kita melewati ujian itu dan kita tetap jujur, nah itu tapi sampai wafat kita jujur, nah itulah itu baru orang berkarakter. Makanya saat wafat itu kan disebutkan kebaikan-kebaikan kita, nilainya seperti apa. Maka kemudian saya selalu baca untuk anak-anak, saya senang baca profil ini kita mau ulang tahun kemerdekaan Indonesia ya. Kita pernah punya sosok Kapolri, mantan Kapolri, Pak Hugeng Imam Santoso. Saya baca profilnya itu. Ini harus di-share Pak, diceritakan ke anak-anak bahwa kita pernah punya tokoh seperti itu, kan luar biasa kisah-kisah pada saat beliau, misalnya di satu profilnya itu menarik, saat beliau begitu sangat, itu tadi bicara soal kejujuran ya, beliau pada saat ditempatkan di Sumatera Utara ya, dan dapat info beliau diangkat menjadi pejabat polisian di sana, dan pada saat beliau datang ke sana itu di rumahnya sudah lengkap. Karena di sana kan ada ya tentu ada beberapa fasilitas sudah disediakan oleh fasilitas sudah disediakan oleh pihak-pihak tertentu lah. Dan statement beliau dengan tegas, aduh ini tolong semua barang dikembalikan ya. Tolong dikembalikan karena saya nggak berhak dapat ini. Dan kemudian beliau malah di hotel kan yang nginep artinya nggak ditempati, dan beliau sampai satu waktu itu belum juga dipindahkan barang-barang. Kemudian beliau bilang ada tulisan beliau tulis, silakan kalau yang mau ambil saja bebas. Kemudian semua dirapin sampai seperti itu Pak. Kemudian proses pada saat putranya itu lolos mau masuk. Ini kan bicara soal korupsi, kolusi, nepotisme. Putranya itu yang saya ingat baca profilnya, putra yang keberapa itu beliau lolos itu ikutin di TNI gitu, proses seleksi. Tapi beliau bersikukuh sampai akhir itu kan harus ada tanda tangan izin orang tua. Dan beliau itu nggak mau nanda tangan. Kenapa? Sampai anaknya marah, kenapa Pak gitu? Kan saya ikut proses seleksi sangat fair. Beliau bilang bahwa nak, bapakmu ini Kapolri. Jadi kalaupun kamu lolos seleksi dengan cara yang baik, benar lurus, kamu harus ingat bapak ini polisi. Jadi pasti akan tertuduh bahwa kamu, ya kan anak Polri lah, pasti. Nah seperti itu kan hal-hal yang menurut kita kok ya kan seolah-olah seperti hal yang sederhana gitu Pak. Betul. Nah buat saya itu prinsip sangat kuat sekali. Cerita berikutnya tentang disiplin. Jadi beliau selalu datang tepat waktu. Dikisahkan di cerita itu saya baca profilnya jam 6. Suatu saat beliau itu, timnya itu datang lebih awal. Waduh, kata beliau. Jadi timnya itu penasaran, beliau jam berapa? Pak Hugeng jam 6 selalu datang, sudah ada karena beliau kan di lantai 2. Beliau itu di lantai 2 lah, lantai 3 gitu. Maka kemudian kan beliau tuh makanya kalau datang pasti nyapa semua tim-timnya gitu. Beliau jam 6 udah datang, ada timnya tuh penasaran, dan dia jam 6 pas Pak Hugeng. Maka beliau datang lebih awal. Wah, begitu Pak Hugeng tahu itu apa yang terjadi besoknya. Pak Hugeng datang lebih pagi dari timnya gitu. Kok baru cuma sekali gitu.
Nah ini kan sesuatu yang ini luar biasa, Bang. Jadi merasa berdosa kalau karyawan lebih duluan gitu ya. Betul. Masya Jadi Allah. semacam dia pengen itu menunjukkan satu, itulah leader gitu ya. Iya, iya. Sebagai bapak kan beliau ini perhatikan. Sebagai Kapolri ini leader luar biasa, sosok di masyarakat. Kalau jadi orang tua siswa beliau dipanggil kan pasti luar biasa kan. Tadi sekarang saya bilang, terus satu lagi sebagai orang tua kan beliau bapak luar biasa. Tadi saya sampaikan Bang Mevir, kata kunci pendidikan karakter berhasil, terutama bicara soal karakter, ini bicara soal tiga tempat, tiga proses tripatra pendidikan, rumah, sekolah, masyarakat. Makanya kalau tadi di rumah diajarin jujur, di sekolah nyontek boleh, itu anak-anak bingung itu, confused. Itu yang akan disebut dengan tadi melemahkan, mesti kan menguatkan. Kalau menguatkan tuh di sekolah, di rumah diajarin jujur, di sekolah nyontek nggak boleh. Dan tetap ada aturannya yang nggak boleh, harus tetap jujur. Di masyarakat juga sama katakan. Jadi nggak ada pungli, misalkan nggak ada KKN. Nah ini memang perjuangan luar biasa ya, dan memang ini perlu. Saya lagi tadi makanya tadi pertanyaan pendidikan karakter apa hal yang paling penting? Faktor pertama tadi role model teladan. Role model teladan. Banyak saya pikir contoh-contoh yang lain. Kita punya contoh founding father kita Bung Hatta. Untuk seorang wakil presiden nggak bisa beli sepatu beli yang sampai beliau turun jabatan masih ada di invest profit harga dan ininya ya. Jadi beliau nggak kebeli kan sebenarnya, masa sih nggak kebeli gitu. Maksudnya bisa. Masih ada iklan sepatunya di. Betul, sederhana Pak. Jadi ini yang menarik Bang Masul. Jadi bicara karakter itu sebenarnya hari ini bicara soal, menurut saya hari ini yang paling penting adalah menggali pengalaman perjalanan hidup orang-orang yang tokoh-tokoh yang memang sudah terbukti sampai mereka wafat, mereka memang dikenal sebagai orang yang katakan jujur, disiplin, sederhana dan lain sebagainya. Jadi itu yang penting, role model, sama yang kedua lingkungan. Harus diciptakan lingkungan yang positif sehingga anak-anak makin memperkuat keyakinan mereka terhadap nilai-nilai yang mereka yakini. Jadi contoh, kemudian lingkungan juga menunjang. Betul. Nah, lingkungan itu termasuk sekolah juga. Sekolah, di rumah, di masyarakat, terus dikondisikan. Iya. Jadi ada pepatah orang tua mengatakan gitu, kalau kita membentuk kayak bambu gitu untuk membuat bambu itu mau meliuk, mau seperti apa itu dari rebungnya ya. Betul. Ya. Kalau udah besar itu sangat susah. Artinya memang pendidikan karakter itu sejak dini ya Pak. Betul. Ya, Pak Saib. Itu yang ideal. Ideal ya. Ideal. Tapi tentu ada beberapa kondisi yang tentu ya tadi tidak sesuai dengan kondisi yang ideal gitu. Misalkan ya memang dia sejak awalnya, mohon maaf, dibesarkan di lingkungan yang katakan tadi tidak disiplin atau tidak jujur, curang misalkan. Apakah masih ada kesempatan untuk bisa berubah? Nah. Okay. Jadi kalau bicara karakter ini ada konsep menarik. Kan karakter itu mulainya dari nilai, Pak. Bang Mevil, nilai itu kan tadi jujur, disiplin dan lain sebagainya. Nah nilai ini kan sesuatu yang nanti nilai ini dipengaruhi, nanti muncul nilai ini kan kelihatan. Jadi bicara karakter, nilai ini merefleksikan apa yang dilakukan, bukan apa yang dikatakan. Oke. Itu makanya menarik kan, bicara karakter kan harus ngelewatin nilai. Dia punya nilai, kemudian nilai itu kan dia meyakini sesuatu tuh. Nah itu muncul di nilai itu wilayah psikologis yang namanya belief, sistem belief, sistem keyakinan. Jadi kayak tadi Bung Hatta, kenapa bisa sampai hidupnya sederhana, almarhum Pak Hugeng bisa sangat disiplin, jujur, itu pasti itu kalau menurut saya selain lingkungannya, pasti orang tuanya, bapaknya, ibunya, gurunya, itu pasti ketemu dengan orang perkuat keyakinan dia. Jadi nilai jujur yang dia yakin itu muncul, masuk ke wilayah belief, nah itu kan kemudian direfleksikan dalam bentuk perilaku. Nah yang menarik, perilaku ini syaratnya adalah berulang-ulang jadi kebiasaan, bahkan sampai jadi alam bawah sadar, kesadaran. Jadi ketika ada nilai, makanya jadi menarik, kalau ada nilai jadi perilaku, tapi angin-anginan, kadang disiplin, kadang tidak, itu nggak bisa. Pasti gagal untuk jadi karakter, karena kan belum jadi kebiasaan. Jadi nilai jadi kebiasaan, diulang-ulang, jadi perilaku, kebiasaan, bahkan jadi alam bawah sadar, jadi sebuah kesadaran. Maka sebenarnya pertanyaan menarik adalah, apa bisa tuh, gimana kalau yang kecilnya tadi di lingkungan yang tidak kondusif bisa. Maka tadi nilai, belief, nah kemudian berikutnya namanya mindset, cara berpikir. Nah jadi mindset, cara berpikir ini itu yang menopang karena kan perilaku itu kan mulai dari cara berpikir, kan selalu dikatakan hati-hati dengan pikiranmu, apa yang ada di pikiranmu menjadi kata-katamu. Apa yang menjadi kata-katamu mindset itu akan menjadi perilakumu menjadi kebiasaan menjadi karakter that is your life. Jadi kalau kita suka berpikiran negatif, maka hasilnya akan banyak negatifnya gitu ya. Termasuk yang tadi, kalau yang jujur pasti beda tuh mindset orang jujur dengan mindset orang yang curang. Mindset orang yang rajin dengan mindset orang yang malas itu berbeda. Maka tadi kalau ingin merubah berarti ya tadi
ubah mindsetnya. Sehingga dari mindset nanti ngerubah beliefnya. Itu yang tidak mudah. Makanya kenapa harus dari anak-anak? Karena kalau anak-anak kan langsung ngelihat. Makanya tadi kalau anak-anak kondisi ideal, bapak ibunya ngelihat contoh ada di bapak ibunya, teladannya, lingkungannya juga memperkuat. Udah tuh, dia makin kuat tuh sistem belief nilainya, nilai jujur apa dan sebagainya kan muncul di beliefnya kan dia punya mindset yang tepat. Maka kemudian kalau orang dewasa, kalau mau berubah, bisa. Caranya harus ngubah beliefnya. Oke. Caranya Keyakinan. mindsetnya harus diubah dulu. Iya. Karena kan nanti rentetannya gitu. Iya. Nilai itu kan ada dibentuk oleh kearifan lokal. Artinya kondisi di mana dia berada. Betul. Ada nilai yang berdasarkan spiritual, ya, artinya keyakinan beragama seseorang. Nah, ini menurut Pak Asep bagaimana ini tentang nilai-nilai yang dua ini? Betul. Apakah ini akan menjadi karakter juga bagi anak atau bisa menjadi katalisator atau bagaimana? Ya. Kembali tadi tentang konsep nilai. Nilai itu kan ada 3 hal nilai. Ada nilai yang berkaitan dengan bicara benar salah itu nanti namanya itu logika. Logika. Nilai yang kaitannya dengan indah atau tidak indah, pada yang subjektif itu estetika. Nah, wilayah karakter wilayah terkait dengan benar atau salah. Itu terkait dengan baik atau buruk, itu terkait dengan etika. Namun kemudian tadi, bicara soal etika, tentu kita punya panduan dalam hidup dasar-dasar, bisa dari ajaran agama kita, Quran Sunnah, dari masyarakat, kisah-kisah, dongeng, dan lain sebagainya yang kita memperkuat. Nah, saya pikir itu menjadi, menurut saya menjadi panduan ya, untuk kemudian memperkuat tentang tadi nilai-nilai yang diyakini anak-anak. Maka, sekali lagi hari ini saya pikir menarik, saya jadi merenung sebenarnya pendidikan kita, terutama kalau bicara soal sejarah, misalkan bicara sejarah lah. Menurut saya hari ini yang menarik malah tadi kisah-kisah tokoh-tokoh bangsa kita yang tapi di kita kan paham ya, kita harus memilih yang sudah terbukti karakternya. Jangan lihat latar belakang yang lain-lainnya, apalagi sudah latar belakang sifatnya politis misalnya, itu jadi agak sulit ya. Lebih baik fokus pada tadi yang teruji sebagai pahlawan misalnya. Nah, nilai-nilai kepahlawanannya digali. Kenapa nilai kepahlawan dari Cut Nyadin. Jadi menurut saya biar sesuatu yang objektif dan semua anak-anak bangsa kita dari latar belakang agama apapun, suku apapun, keyakinan apapun, latar belakang ekonomi apapun, melihat bahwa ini penting. Apapun latar belakang kehidupan mereka saat ini sebagai sebuah bangsa, sebagai anak bangsa, mereka harus tahu bahwa pahlawannya punya nilai-nilai A, B, C. Itu diceritakan, langkah berikutnya diteladankan, dicontohkan oleh orang-orang terdekatnya dan bikin lingkungan. Karena kan tadi kalau bicara individu, karakter kan bicara individu, Bang Michael. Tapi yang menarik adalah bagaimana kita bisa membangun sistem. Karena kalau karakternya bareng-bareng, nilai itu jadi karakternya bareng-bareng, itu namanya budaya. Di rumah harusnya baiknya ada budaya di rumah, budaya keluarga. Di tempat kerja namanya budaya kerja. Di sekolah namanya budaya sekolah. Nah, itu luar biasa. Karena anak supaya jadi berjamaah dan kemudian jadi saling memperkuat. Termasuk kalau kira-kira ya kan tadi saya bilang pendidikan karakter itu kalau bicara soal karakter, disiplin, jujur itu kan sifatnya bisa naik turun, Bang. Bisa hari ini jujur karena barangkali kita disuap baru 1 juta. Tapi kalau besok disuap 1 triliun kan pulang kepala. Ambil enggak kan? Iya. Ini saya ingin mengatakan gitu. Jadi disiplin juga sama kan? Wah, mantap disiplin gitu. Selalu disiplin. Tapi ketika ada peluang lagi terburu-buru, lampu merah, nggak ada polisi, semuanya kosong. Nah, itu di situ momen selalu di situasi itu yang membuat ada ujian-ujiannya ya. Selalu diuji. Jadi kalau misalnya karakter itu memang akan selalu diuji di setiap detik kehidupan kita, Bang. Dan mudah-mudahan ya kita kalau terus tadi kembali lingkungan, teladan, kita bergaul dengan orang-orang yang memperkuat karakter kita, lingkungan yang memperkuat karakter kita, mudah-mudahan tadi selamatlah sampai wafat kita itu ya kita tercatat sebagai orang-orang yang terus istiqomah, konsisten, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai yang kita yakini. Ini proses pembentukan karakter itu pendidikan sangat penting ya, pendidikan sangat penting. Kalau dilihat nih, dulu orang-orang tua kita atau founding father dari negara kita ini, pendidikan mereka bahkan untuk menempuh sebuah pendidikan tuh mereka jalan kaki, kekurangan beras dan segala macam ya, yang penderitaan yang dapat. Tapi mereka tetap bisa sukses lah di pendidikan. Akses ke buku itu juga terbatas. Sementara sekarang kan sekolah, kemudian pulang sekolah ada kursus ya kan, bimbingan belajar, ada juga di aplikasi platform pembelajaran banyak gitu kan. Kemudian
orang yang berbagi juga banyak, blog-blog yang tentang itu. Tapi kenapa gitu ya tidak muncul orang-orang yang brilian-brilian yang seperti zaman dulu. Dulu sedikit tapi brilian gitu ya. Sekarang kita banyak, fasilitas pendidikan banyak. Nah, menurut Pak Sep, apa yang salah nih di pendidikan kita sekarang nih? Apakah memang dikatakan berhasil meluluskan anak yang berkarakter atau tidak? Ya, ini menarik sebenarnya. Kalau bicara dulu, kadang ada kondisi yang kita tidak bisa memilih. Makanya kalau guru kehidupan saya bilang, kalau kita dulu jadi orang bodoh, ya memang dikondisikan untuk jadi orang bodoh sama penjajah. Kalau juga kita sekolah kan dulu jadi clerical, petugas administrasi, juru teknis aja gitu. Karena memang posisi-posisi top itu untuk orang-orang penjajah lah. Penjajah lah, nggak jatahnya paling 1-2 yang bisa masuk. Atau pejabat-pejabat. Maka kemudian ketika situasinya dulu seperti itu, maka kemudian menarik anak-anak bangsa kita, founding father kita, yang bisa menerobos masuk ke sekolah-sekolah yang bisa mengangkat harkat derajat mereka, malah punya kesadaran bahwa pada saat mereka sekolah, itu tidak untuk diri mereka dan keluarga mereka, tapi untuk bangsa mereka. Ini yang menarik. Jadi ada situasi yang entah, tapi saya pikir kalau saya merenung, itu kan sebuah kesadaran-kesadaran yang kemudian situasi sulit itu yang membuat mereka bangkit kesadaran, karena itulah mereka perlu, ya kemerdekaan itu kan sebenarnya buah dari satu kesadaran tentang bangsa, bahwa kita ini punya hak untuk kemudian menentukan nasib bangsanya sendiri. Dan ketika mereka punya kesempatan untuk bisa belajar, bersekolah ke sekolah-sekolah di Belanda, ke luar negeri, mereka memang punya kesadaran bahwa itu harus, itu jadi alat mereka untuk berjuang, bukan jadi tujuannya bukan untuk perjuangkan nasib bangsa, bukan untuk mereka sendiri. Nah, ini yang menarik. Nah, di situasi saat ini saya pikir tidak berbeda jauh dengan kondisi saat dulu. Maka kemudian hari ini memang mindsetnya juga berubah. Hari ini kan semua serba tersedia. Tapi tantangannya adalah karena serba tersedia, bisa jadi daya endurance, ketangguhan itu yang kemudian diuji. Maka saya pikir ya ini kembali ke bagaimana orang tua menyadari sekolah, ya sekolah guru untuk membuat kondisi saat ini gimana supaya malah membuat anak bisa berkembang. Sangat menarik Pak Asep. Nah, mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya lebih dalam lagi. Pemirsa, mari kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Iya Bu, pasti akan ku jaga. Jangan lupa berdoa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah. Hati-hati ya nak. Tolong jaga adiknya ya. Adiknya baru lancar naik sepeda. Janji ya. Maaf ya Dek, kakak lalai jaga kamu. Kakak janji bakal ngelindungin kamu. Iya Kak. Yuk kita lanjut lagi. Ayo Dek. Kembali lagi pemirsa bersama saya Michael Kaputra dalam online talk show ZTV. Pada sesi pendidikan karakter pada anak sejak dini bersama narasumber Pak Asep Safaat, pemerhati pendidikan. Tadi kita bicara tentang bagaimana tokoh-tokoh lama ya, orang-orang dulu itu bisa mendapat pendidikan karakter dan dia menjadi orang yang brilian. Betul. Sementara sekarang banyak fasilitas pendidikan, tapi kok kayaknya kurang ada yang muncul. Itu walaupun satu persatu mungkin ada, tapi tidak seheroik yang dulu gitu ya. Itu mungkin Pak Asep bisa meresume yang tadi yang kita betul, sampaikan. menarik nih Bang Mepel. Jadi menarik sebenarnya kalau zaman dulu itu tadi lah, kadang situasi ada kita kondisi yang kita tidak memilih. Pada saat kita menghadapi satu kondisi, nah kembali ke respon kita dalam hidup kan seperti itu. Saya melihat bahwa luar biasa ya tokoh-tokoh bangsa kita dulu saat kondisi, makanya sebenarnya saya ingat kata-kata guru kehidupan saya. Kalau zaman dulu kita bodoh, ya wajar karena kita dikondisikan untuk jadi orang yang bodoh. Karena bahaya kalau kita pinter. Ya.
Tapi kemudian di saat hari ini bodoh itu pilihan kita. Karena semua tersedia. Tinggal bicara soal kemauan atau tidak untuk kita mau belajar. Nah, maka kemudian kata kunci di sini menarik. Pada saat tokoh-tokoh bangsa kita dulu menghadapi situasi yang sulit, maka pada saat mereka bisa mendapatkan beberapa akses di antaranya pendidikan, maka yang menarik adalah tujuan hidup mereka kemudian bergeser, bukan hanya untuk supaya mendapatkan sesuatu yang terkait untuk hidup mereka dan keluarga mereka, tapi kemudian untuk bangsa mereka. Karena ini jadi alat perjuangan itu. Maka hari ini kan juga menarik. Nah, justru di kondisi saat ini kan menarik, kita paham lah. Sekolah misalkan ada sebuah arus besar yang kemudian membuat kita punya mindset ya kerja sekolah yang tinggi supaya kamu dapat pekerjaan yang baik, jabatan yang bagus. Nah, ini kan mindset ini juga kan perlu difahami oleh para pendidik, guru, orang tua, termasuk tokoh masyarakat. Jadi, bagaimana kita mendesain satu sistem pembelajaran yang membuat anak-anak sadar bahwa mereka harus belajar untuk mengembangkan semua potensi yang mereka miliki. Dan, nah ini penting dannya, mereka sadar bahwa apapun yang mereka miliki itu bisa memberikan manfaat ke banyak pihak. Iya. Mereka kan pasti jadi pakar-pakar di bidang masing-masing. Nah, maka kemudian tadi, pakar itu kan bicara soal kompetensi, kemampuan-kemampuan. Maka tadi kembali hubungannya dengan karakter tadi. Nilai-nilai yang mereka yakini, integritas, disiplin, peduli, mau berbagi. Kan kebayang kalau anak-anak punya nilai-nilai yang seperti itu yang mereka yakini, jadi karakter mereka tentu dimanapun posisi mereka, pasti mereka akan memberikan yang terbaik buat orang lain, buat masyarakat, dan otomatis bangsa ini akan kuat. Nah, jadi saya melihat itu yang memang harus menjadi bahan renungan untuk kita semua nih, sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pengambil kebijakan, untuk bagaimana membuat satu lingkungan, satu sistem pendidikan yang tadi membuat anak-anak sadar bahwa mereka punya potensi, mereka bisa berkembang dan memberikan kebermanfaatan buat banyak pihak. Saya pikir bangsa ini kokoh, tangguh kalau memang tadi SDM-SDM-nya kuat dan senang berbagi untuk banyak orang. Ya, mumpung Pak Asep di sini nih, saya juga mau tanya. Apakah ya kalau dulu orang menyerahkan anaknya untuk dididik itu ada juga kalau di tradisional kasih rotan gitu ya. Kalau salah Bu pukul aja gitu ya. Anak saya tolong dididik dengan baik gitu. Tapi kalau sekarang guru malah takut nyentuh anak-anak karena banyak kita lihat berita-berita yang guru dipidanakan. Gara-gara memukul anak. Atau gara-gara menyuruh anak sholat jamaah atau apa. Nah itu ini kan termasuk pendidikan karakter ya Pak Asep. Nah Pak Asep melihatnya seperti apa ini? Ya, jadi tadi pendidikan karakter ini kan juga proses Pak, dan kita juga orang tua, guru, para pendidik perlu punya keterampilan untuk bisa membuat anak-anak jadi orang yang punya karakter. Tentu selain sistem lingkungan juga tadi cara-cara kita mendidik mereka juga penting. Tadi misalkan terkait dengan cara mendidik. Tadi juga ada pertanyaan menarik. Pak, mendidik bedanya tegas dengan keras gitu ya. Tegas dengan kasar gitu. Nah, sebenarnya sebaik-baiknya proses pendidikan adalah kita melayani anak-anak, mendidik anak-anak dengan sepenuh hati dan kasih sayang. Jadi kalau kita bisa melakukan dengan cara seperti itu, sebaik-baiknya proses mendidik gitu. Nah, kalau terkait dengan penanaman kedisiplinan, caranya tadi. Jadi kan ini bicara soal cara. Tapi kemudian kalau saya cenderung melihat bahwa penanaman anak-anak dengan proses komunikasi yang efektif, yang terbuka, dengan kasih sayang. Kalau kita bisa menggunakan dengan cara itu untuk membuat anak-anak bisa disiplin, bisa jadi orang jujur, kenapa harus menggunakan cara yang kasar misal? Karena kasar itu, kalau kita pakai teori, saya pelajari teori neuroscience, ada bagian otak kita itu namanya otak reptil, makanya jangan sering dibangunkan. Otak reptil itu hewan juga punya, itu namanya insting. Jadi kalau misalkan kita marahin, biasanya anak-anak sedih, marah, dendam gitu. Nah itu otak reptil kita. Padahal sebenarnya yang paling penting dalam proses pendidikan adalah mengajak anak untuk berdialog, berdiskusi, ngajak berpikir dengan pertanyaan misal. Karena kalau tadi ini lampu merah nih, lampu merah itu kan harusnya diam, tapi nggak ada polisi, nggak ada orang. Kalau kita maju gimana ya menurutmu? Ngobrol dari cara yang seperti itu, dialog, diskusi. Kan tadi saya bilang nilai, belief, mindset. Diungkap mindset itu. Cerita mereka tentang why. Mengapa sih disiplin penting, mengapa jujur penting. Ini tentu untuk anak-anak yang udah melewatin fase di atas 9-10 tahun ya, anak SMP sudah mulai, tapi untuk anak di bawah itu tante sudah sampaikan dengan cara meniru, jadi kitanya yang menjadi contoh. Nah tadi kan menarik Pak, ada dialog dengan anak-anak seperti itu, kita disiplin, kemudian juga ngajak anak-anak diskusi dengan situasi yang tadi makin sulit situasinya. Nah kamu ternyata nggak belajar, kamu ulangan, nah otomatis kan kamu bisa nilainya bagus nih,
dan sekarang ada potensi nilaimu jelek. Karena kamu tadi kan nggak belajar, tapi kamu dapat kesempatan untuk bisa dapat contekan nih. Kamu milih mana tuh? Kamu tetap mengerjakan secara jujur, hasil apapun itu yang akan didapatkan kamu terima itu, atau kamu ambil contekan itu dan kamu menyelamatkan harga dirimu karena nilaimu kan selalu dapat nilai bagus gitu. Nah menurut saya diskusi-diskusi seperti itu menjadi menarik. Dan menurut saya tadi itu salah satu tahapan untuk kemudian bisa membuat anak-anak bisa, harapannya tadi mereka punya kesan yang cukup baik, positif, mendalam terkait proses pendidikan karakter mereka, dan mudah-mudahan ke depan ya mereka makin meyakini nilai-nilai yang makin meyakini ya nilai yang mereka yakini tentang nilai itu dalam kehidupan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai gitu Bang Melville. Dan ini yang menarik. Nah tadi saya paham ada beberapa orang tua yang sudah lama dulunya memang pakai cara harus pakai rotan. Nah saya pikir ya ini kasuistik. Kasusnya. Ada sebagian yang saya sendiri dulu sama nenek saya kalau belajar ngaji harus begitu. Jadi setelah sholat asar, ibu saya itu kalau nggak udah sholat mandi ngaji sampai maghrib. Kalau nggak ngaji ya itu biasanya pakai sapu lidi ya. Tapi saya menikmati ya ada satu proses pembentukan yang kemudian menurut saya itu bagus. Tapi saya tidak ingin mengatakan bahwa bagus untuk semua atau tidak bagus untuk semua, enggak. Tapi saya menyarankan kalau bisa, ini kan perlu latihan. Kalau bisa kita dengan cara-cara yang tadi, dengan penuh kasih sayang mendidik anak-anak, ya kenapa harus dengan cara yang kasar? Ya, artinya kalau saya tangkap dari cerita Pak Asep tadi adalah penting membangun hubungan batin ya, membangun hubungan batin antara guru dan anak. Kemudian orang tua dan guru, orang tua dan guru dan orang tua dan anak. Jadi dengan terbangunnya hubungan batin itu jadi ada semacam keterkaitan ya. Jadi tidak menganggap guru kalau ketika marahin anak dia dianggap membenci anak, tidak gitu ya. Jadi dengan itu tentu akan ada komunikasi yang baik. Saya pikir karena tidak ada komunikasi bisa mengkriminalkan guru, atau guru juga menjadi malas-malasan. Jadi takut menegur anak. Betul. Akan terhambatlah pendidikan dengan sistem seperti jadi memang yang sebaiknya memang Bang Melville di awal ada mindset yang sama, paradigma yang sama. Kemudian yang kedua pembagian peran orang tua, guru seperti apa. Kemudian ada hal-hal yang objektif untuk nanti Bapak Ibu kalau di sekolah mau izin kalau ada pelanggaran, karena kan tetap penting namanya konsekuensi. Nah, dalam pendidikan karakter itu penting namanya konsekuensi. Konsekuensi. Maka kemudian tadi ini menarik ke contoh Bang Melville. Ketika anak-anak berhasil, maka kemudian tadi konsekuensinya ada namanya konsekuensi. Antara perhatikan kalau anak-anak berhasil kan beda antara nanti mereka ngasih namanya pujian dengan penghargaan. Pujian itu kalau saya belajar dari guru saya, pujian itu yang sifatnya tidak ada kaitan dengan perilaku. Bapak Ibu nih hati-hati. Misalnya anak kita, wah kamu anak yang hebat ya, anak yang soleh. Itu pujian, terlalu umum, abstrak. Anak yang soleh itu kayak gimana ya? Tapi kalau anak yang misalkan dia bangun tepat waktu, nah kita sebut, nak hebat ya, ayah bangga, bunda bangga, karena kamu sudah bangun lebih pagi dari misalnya, kamu disiplin hari ini lah. Jadi ada perilaku, jadi perilakunya disebutkan. Nah itu membangun Pak. Jadi harus lebih spesifik ya. Spesifik ke perilaku. Nah hari ini kan, ini ternyata perlu ilmu juga. Harus belajar kita Bang Melville. Saya juga belajar terus jadi orang tua sehingga pada saat memberikan reward ke anak-anak sifatnya bukan pujian, karena pujian tadi itu jangka pendek dan tidak ada kaitan dengan tidak memperkuat proses pendidikan karakter jangka panjang. Maka yang paling penting tadi reward yang sifatnya adalah menyebutkan perilaku positif. Jadi yang kita selalu kuatkan itu adalah perilaku positifnya. Terima kasih ya. Ya misalnya kalau kemarin dia buang sampah sembarangan, hari ini, nak terima kasih ya. Ini untuk jempol, penghargaan, senyum, kan nggak boleh sambil marah gitu kan. Itu kan kita harus memperkuat proses koneksi. Jadi nak selamat, terima kasih ya. Ayah senang hari ini kamu buang sampah selalu pada tong sampah. Diulang. Saya jadi guru begitu Bang Melville. Saya bilang ke guru-guru kalau saya ngasih pelatihan, Bapak Ibu coba ingat ya kalau kita di kelas kita tuh sering ngasih statement ngingetin hal-hal yang negatif atau hal yang positif tentang anak-anak kita. Biasanya yang negatif. Ini nih mohon maaf Bang Melville, ini nakal dari tadi nggak bisa diatur, nakal terus, itu selalu yang negatif. Tapi yang begitu yang positif kita lupa. Tidak ngasih penguatan. Ya? Betul. Maka pada saat seperti di kelas, ini ada satu ilmunya Bang Melville. Saya bilang ke guru-guru ini, tekniknya adalah justru kita umumkan bahkan dengan suara yang sangat keras, memberikan reward bukan pujian, reward terkait perilaku anak. Misalkan ada satu anak yang biasa dia terlambat masuk sekolah. Tiba-tiba dia berhasil sebut, nak, ibu senang karena hari ini kamu datang tepat waktu. Jadi anak-anak yang nggak datang tepat waktu, ini kok ibu guru selalu datang tepat waktu. Nah akhirnya
Ini ternyata ini prosesnya juga menarik. Nah, ilmu ini namanya Bang Mafil. Ini harus dilakukan oleh orang tua dan guru. Kemudian satu lagi, kalau pelanggaran, itu harus ada konsekuensi. Misalkan anak-anak di toilet. Nah, ini menarik. Beda antara hukuman dan konsekuensi. Ini orang tua dan guru harus paham. Kalau hukuman tidak ada kaitan dengan tindakan mereka dan kadang tidak membuat anak-anak terkoreksi atau ingin berubah lebih baik. Yang harusnya adalah namanya konsekuensi. Misalkan, pernah nggak kita waktu dulu nilainya kecil kok disuruh lari di lapangan gitu? Iya. Nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya. Atau anak-anak yang misalkan, mohon maaf, ketika ke toilet dia berserakan gitu, nggak bersih. Nah, maka kemudian kalau konsekuensi positif adalah konsekuensi positif, maka kemudian anak itu bersihkan, Disuruh bersihkan sampai bersih. Nah, itu namanya konsekuensi positif, konsekuensi logis itu namanya. Satu lagi, kalau anak nilainya jelek, ya anak-anak dikasih tambahan, ngobrol dulu masalahnya apa, kemudian dikasih perbaikan, dikasih konten, dikasih suruh mengerjakan sesuatu yang memperkuat mereka supaya di berikutnya tesnya lebih baik. Nah, itulah beda antara hukuman dan konsekuensi. Jadi, hukuman itu nggak nyambung Pak dengan perilaku anak-anak. Nah, kalau konsekuensi, koreksi dan memperkuat anak supaya nanti dia punya keinginan terus merubah. Jadi untuk pendidikan karakter itu anak-anak kalau salah diberi hukuman atau konsekuensi tadi? Konsekuensi. Nah, ini hal-hal. Nah, jadi saya udah bilang ini pun ternyata perlu namanya skill. Dan Bapak Ibu saya pikir harus sama-sama sering belajar sendiri, belajar terus sebagai orang tua, sebagai guru pendidik. Karena termasuk bisa terapkan di tempat kerja. Ya sama, punya tim misalkan melakukan kekeliruan, nah kita ajak ngobrol. Kalau marah dimarahin aja itu nggak menyelesaikan masalah. Nanti anak-anak bingung, sebenarnya saya dimarahin karena apa sih? Lebih baik diajak ngobrol, apa salahnya, disampaikan kekeliruannya apa, ditanya dulu mengapa melakukan kekeliruan, dan yang berikutnya adalah bantu supaya dia bisa mengubah kekeliruan itu menjadi, dia memperbaiki kekeliruan menjadi hal yang baik, benar, dan seterusnya bisa permanen. Konsekuensi itu berdasarkan kesepakatan atau dibikin sendiri oleh guru atau ya, tentu nanti ada kesepakatan ya. Ada kesepakatan. Yang pasti konsekuensi harus ada kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan. Tadi contoh kan, nilainya jelek, suruh lari ke lapangan, itu nggak nyambung. Itu hukuman. Kemudian terlambat, suruh lari, kan persoalannya anak terlambat harus dicek dulu. Jangan-jangan bantu orang tuanya tidur kemalaman, jadinya terlambat bangun. Nah, jadi apa bedanya konsekuensi itu dengan bikin kapok? Bikin kapok, kalau bikin kapok itu Pak bikin anak-anak patuh Pak, takut Pak. Tapi dalam karakter itu tidak efektif. Yang paling penting adalah membangun kesadaran. Jadi ketika anak paham bahwa kalau saya tidak jujur, saya harus menerima konsekuensi. Kalau saya tidak disiplin, dan seterusnya Pak. Ya, sebelum sudah ini kita akan masuk pada pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Pak Asep. Tapi sebelumnya saya mau tanya juga nih. Beda dengan pembelaan dengan pujian. Pembelaan. Nah, ya kalian kan ada anak nih kalau dimarahin ibunya, bapaknya bela. Iya kan? Ya. Atau guru ini membela, guru ini marah. Gitu betul. Ya. Nah, satu memuji. Bagaimana itu? Ini adalah bagus sekali nih Bang Mevil. Ini adalah contoh kasus yang menurut saya melemahkan, bikin anak confused, bingung. Kan tadi saya sudah bilang role model sama sistem. Maka di rumah, sistem itu berlaku buat ayah, ibu, anak. Di sekolah, ada sistem aturan-aturan tata nilai, norma, itu norma kan nilai-nilai. Itu yang disepakati dan harus dijalankan oleh semua. Jadi nggak boleh berlaku buat bawahan, atasannya yang, misalnya datang tepat waktu, bawahannya boleh. Kan kalau memang udah sepakat, harus sepakat itu. Nah, yang contoh kasus tadi adalah ini contoh yang membuat itu yang bikin anak-anak jadi bingung. Karena yang pertama tidak ada kesepakatan. Terus antara ayah dan ibu beda perspektifnya. Nah, mindset anak-anak jadi bingung. Maka sebenarnya yang paling terbaik adalah ada kesepakatan. Kemudian peran-peran orang tua, tentu karena kita orang dewasa, tunjukkan perilaku yang karakter tadi ditunjukkan dalam bentuk perilaku yang konsisten. Sehingga anak-anak kemudian melihat, mengamati, nah itu yang bikin mereka jadi kuat. Oh iya ya, ayah ibu saya disiplin ya, kayaknya aku pengen. Awalnya dari pengen, tapi berikutnya ada proses ngobrol sampai nanti menjadi kesadaran. Jadi tadi betul pertanyaannya Bang Mevil, saya ingat bikin anak patuh itu menurut saya tidak menarik dalam konteks pendidikan karakter karena sifatnya jangka pendek. Tapi kalau membangun kesadaran, tadi perlu proses. Nah, konsekuensi, reward dengan teknik-teknik yang tepat itu akan memperkuat dan membangun kesadaran untuk jangka waktu yang lama. Kalau sekedar takut aja gampang. Main ancam-ancam juga selesai lah. Patuh tapi kan pertanyaan sekarang mau jujur saya nanya. Kita tuh pengen punya anak-anak yang patuh atau yang sadar? Panjang hidupnya gitu ya. Betul. Atau hanya
dekat kita Betul. doang. Ya. Kita pengen punya generasi yang patuh atau generasi yang sadar. Iya. Capek lah kalau generasi patuh, kalau generasi sadar mudah-mudahan. Oke. Kita ada pertanyaan dari Aryani Radita. Bagaimana pandangan Bapak terkait pendapat yang mengatakan nilai-nilai luhur terlalu naif di zaman yang modern seperti ini? Wah, ini pertanyaannya mudah-mudahan bisa saya tangkap ya Bu Aryani. Bu Aryani. Jadi nilai-nilai luhur ya tetap standarnya nilai-nilai luhur. Kalau tadi ditanyakan terlalu naif, bisa jadi naif itu karena perspektifnya beda, mindsetnya beda. Misalkan tentang jujur, misalkan ini saya mencoba memahami pertanyaan tadi. Jujur, alalah zaman hari ini jujur, Anda nggak kebagian, rugi. Kan ada yang bergeser. Iya. Nilai itu tidak akan pernah bergeser. Norma mungkin boleh bergeser. Iya. Kalau dulu jujur, ya kita lihatlah tokoh-tokoh luar biasa, mau kayak gimana pun tetap jujur. Tapi ketika hari ini masyarakat memang ya hari ini kan saya udah bilang di rumah juga kadang tanpa disadari orang tua juga ngajarin anak nggak jujur dengan cara yang nggak disadari. Tolong bilang ya, mama lagi nggak ada, orang di dalam gitu. Ada yang datang bilang nggak ada. Itu kan mamanya di dalam. Mamanya dalam dan ke anaknya bilang gitu, itu udah selesai itu pendidikan karakter ya. Terus yang berikutnya di sekolah atau di masyarakat. Di masyarakat, mohon maaf. Misalnya kita kan pelayanan lah paham. Dan kita harus membayar lagi. Nah, pungli misalkan. Nah, ini merusak Pak. Nah, jadi bisa jadi nilai jujur sampai kapanpun tetap jujur, nilai luhur. Tapi kemudian muncul naif pada saat tadi normanya bergeser. Hari ini jujur nggak kebagian, kalau jujur anak nggak kebagian. Nah, saya pikir ya gitu. Jadi kalau menurut pendapat saya Bu Aryani Radita, pilihan ada di kita. Apakah kita akan tetap meyakini nilai itu menjadi karakter kita, terus kita bangun, terus kita biasakan sehingga menjadi karakter kita, atau ya tadi kita ikut, karena kita ikut yang naif tadi, pandangan yang naif, ya udah deh, saya juga sekarang jujur lihat situasi aja deh, kapan-kapan jujur, kapan enggak. Nah, itu kembali ke pilihan kita. Jadi bicara karakter hari ini kembali tergantung kita. Maka jangan lupa nasib kita di antara justru sangat tergantung pada karakter kita. Karena kita, ya. Terutama pada saat wafat kita nanti, kita akan mau dikenang seperti apa. Jadi orang yang seperti apa. Jadi pilihan ya Pak ya? Pilihan. Jadi ada juga pertanyaan dari Rahmat HM. Apakah sistem pendidikan kita sekarang sudah mampu membentuk karakter pada siswa dari tingkat SD sampai SMA? Gimana tadi Bang Phil? Apakah sistem pendidikan kita yang sekarang ini sudah mampu membentuk karakter pada anak yang khususnya di tingkat SD dan SMA? Baik. SD sampai SMA. Ini yang bertanya tentu lebih paham jawabannya ketimbang yang menjawabnya. Tapi kalau kita mau objektif dan jujur, kita bisa melihat. Tentu perlu parameter untuk melihat ini biar kita bisa objektif. Tapi sebenarnya kalau saya merenungi apa yang terjadi di dunia pendidikan kita, di kehidupan saya, gitu, di kehidupan kita, saya pikir memang hari ini kita masih harus berjuang Pak bicara soal pendidikan karakter ya. Beberapa ukuran misalkan di ujian nasional, anak-anak kita juga masih kasus-kasus contek massal. Bahkan ada penelitian tahun berapa? Saya ada kajian pada saat ujian nasional dijadikan standar nasional, jadikan sebagai ya tadi ukuran standar pencapaian nasional Pak, itu ada ribuan kasus contek massal itu melibatkan guru. Ya saya pikir takut sekolahnya ini ya. Nah, Bang Mafil udah bisa luar biasa, Bang Mafil udah bisa baca itu. Jadi ya akhirnya kan kita harus sadar kembali bagaimana keputusan kebijakan-kebijakan yang harusnya hari ini memperkuat karakter anak-anak. Makanya kan ada istilah penguatan pendidikan karakter. Nah, ini sedang diuji sebenarnya apa betul memperkuat atau jangan-jangan kebijakan kita memperlemah gitu tadi seperti tadi. Maka hari ini bersyukur juga sih karena Covid ujian nasional udah tidak ada ya. Iya. Karena kami saya dan teman-teman di Komite Reformasi Koalisi Masyarakat Pendidikan juga udah 11 dekade berjuang untuk UN itu tidak ada. Ini satu contoh karena UN ya selain kita paham lah gap kualitas kita juga masih lebar. Jadi kalau ada ujian nasional agak lucu gitu Pak. Maksudnya kita mau balapan mobil Ferrari tapi ada masih mobilnya odong-odong, bemo gitu ya nggak usah balap, udah masih ketahuan siapa yang menang siapa yang kalah. Betul. Dan hasilnya kan udah pasti bikin kita ketawa gitu, dagelan. Kenapa? Karena justru yang nggak siap tadi dapat posisi di atas misalkan sudah. Jadi saya pikir ini hal-hal yang lucu di saya itu dagelan. Jadi menurut saya apakah sudah ini belum Pak? Menurut saya kita masih harus berjuang. Maka kemudian hari ini udah kita nggak bisa nunggu pemerintah orang lain. Mulailah dari keluarga. Karena menurut saya pondasinya keluarga. Kalau kita di keluarga sudah ditanamkan karakter yang kuat dengan teladan dari orang tua dan budaya di rumah, mudah-mudahan saat anak-anak keluar dari rumah, di sekolah, di masyarakat, dia tetap teguh memegang itu dan dia menginspirasi yang lainnya. Karena juga saya pikir bicara soal karakter tidak mudah karena lingkungan, pengaruh positif, negatif saat ini banyak. Tinggalkan kembali ke pribadi kita. Ya, jadi mudah-mudahan Pak Rahmat ini
memahami bahwa ini perlu perjuangan ya. Betul, Nah, perjuangan. kalau dikatakan belum sama sekali mungkin enggak juga. Enggak juga, gitu ya. betul. Karena Berproses, mungkin betul. ini sedang berproses. Proses terus. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya. Iya, baik. Bagaimana mengatasi kebiasaan menonton TV pada anak, khususnya film kartun, yang film kartunnya membuat anak-anak seperti ketagihan gitu. Iya. Ini dari Nuh Hudawi. Ini Pak Nuh Hudawi ya, pertanyaannya menarik sekali. Kenapa muncul kebiasaan nonton pada anak? Ya. Ya karena kita menyediakan TV buat anak. Ini saya suka begitu, karena orang tua curhat, Pak, gimana supaya anak saya itu gak ketagihan? Please, ibu ngasih anak TV atau handphone, terus hari ini tiba-tiba ngeluh bahwa anak saya ketagihan. Nah, jadi pilihannya Bapak Ibu jangan kasih akses TV atau jangan dikasih akses untuk handphone. Tapi Pak, begitu juga Pak, kan perlu juga. Boleh. Maka perlu disepakati dan anak-anak. Saran saya, terutama dalam kondisi hari ini pembelajaran jarak jauh, saran saya Bapak Ibu, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu di rumah, saran saya internet hanya dipegang pada saat waktu khusus belajar dan kita harus hadir standby bersama anak-anak. Ya, jadi kita mendampingi. Karena pada saat mendampingi, anak-anak, namanya anak-anak, mungkin ada anak-anak yang iseng nyoba-nyoba melihat sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai, tidak semestinya mereka lihat, atau memang ini ada yang menarik. Ada satu kajian bahwa saya lupa nama lembaganya, tapi pada saat kondisi PJJ ini dievaluasi, pada saat anak-anak belajar online itu ternyata ada banyak konten pornografi yang tiba-tiba masuk. Dan terakhir saya dapat kabar dari teman saya, ditunjukkan jadi ada soal tentang pembelajaran anak SD, tapi gambarnya gambar porno. Nah ini di dalam soal atau ya ini ada soal. Jadi di tampilan di websitenya itu ada gambar porno. Tuh bayangkan kalau orang tua dan guru nggak mendampingi. Jadi hari ini pilihannya kembali tadi Pak Nuh. Jadi hari ini sebenarnya pertanyaan supaya anaknya pakai handphone orang tuanya kali Pak. Ya dipakai bisa jadi atau menurut saya bisa di orang tua. Biasanya di Jangan-jangan juga kalau dicek punya tetangganya juga sama ya. Websitenya itu kan berdasarkan Betul. iklan itu berdasarkan history dari. Ini sudah dilaporkan ke di Cybercrime Polri karena ya harus dipertanggungjawabkan karena websitenya clear itu. Bisa jadi apakah di bahasa saya di sabotase, tapi yang pasti udah jelas Pak. Ini soal anak-anak dan digambar di sela-sela gambar itu gambar porno. Iya. Nah jadi bisa kebayang. Jadi kembali ke pertanyaan Pak Nur tadi, Pak akhirnya kembali ke jangan kasih anak-anak akses untuk nonton TV kalau mau ada kesepakatan. Iya. Kan juga menarik kan tadi ngelatih anak-anak untuk disiplin. Yang waktunya nonton TV ada jamnya, waktu tertentu dan konten-kontennya kan ada sekarang kan udah aktif. Anak untuk nonton 13 tahun ke bawah, 13 ke atas, ke bawah, semua umur. Nah orang tua harus paham itu. Jadi ada nih orang tua ya Pak Sep ya. Iya. Ini salah satu contoh. Selama ini dia menerapkan aturan buat anaknya. Nonton TV itu hanya di waktu-waktu tertentu. Kalau handphone itu di Sabtu, Minggu atau di hari libur. Nah itu boleh. Ya. Itu boleh seharian dan juga Ada kesempatan, ada pendampingan. kesempatan, ada pendampingan. Betul. Nah masalahnya sekarang tiap hari. Jadi habit memegang handphone. Betul. Jadi Betul. anak jadi edik juga gitu ya. Edik. Habit menjadi edik. Ada resiko, memang ada resiko. Maka kemudian tadi saya sebaik-baiknya juga sama. Makanya sekarang konsep pembelajaran jarak jauh kan sebenarnya bukan online Pak. Makanya secara seakan-akan sebenarnya karena online, bicara online juga hari ini kan terbatas. Banyak masyarakat yang kita beda, tidak semuanya bisa. Maka sebaik-baiknya justru pembelajaran online-nya dibatasi Pak. Mungkin 1 minggu hanya 2 kali dan dilakukan selama mungkin paling lama 45 menit 1 jam. Yang lainnya aktivitas anak mengerjakan tugas-tugas atau ada tugas mandiri atau apapun itu. Jadi banyaklah aktivitasnya. Artinya pendampingan dan kesepakatan Pak ya. Kesepakatan aturan. Anak-anak tidak terganggu dengan Betul. Dan di aplikasi betul. atau yang tidak pantas. Dan jangan lupa sebenarnya kan internet ini adalah internet ini kan fasilitas. Iya. Yang sesungguhnya adalah yang dilakukan adalah mendidik anak-anak membangun sikap belajar tadi. Maka selalu blessing in disguise. Pada saat ini kondisi PJJ menurut saya ini juga banyak loh melatih karakter anak disiplin. Mereka punya jadwal, kapan harus buka handphone, kapan mau lihat TV belajar di rumah, kapan mereview, kapan harus istirahat. Nah saya juga mulai praktekkan sendiri Pak di rumah bersama anak saya. Jadi ada jadwalnya dan mereka tiap sebelum tidur ada refleksi. Jadi tetap ada 2 sisi ya. Ada refleksi renungan, betul. Ada sisi positif, Betul. ada sisi negatif. Jadi tergantung pilihan dan pendampingan dari orang tua. Betul. Ada juga pertanyaan dari Malik Al-Fatih, bagaimana bijaknya jika orang tua sedang dalam keadaan marah menyikapi di depan anak? Baik. Jadi
orang tuanya marahan ya. Ya memang ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Tidak mudah saya pikirkan teorinya ini, tapi tidak mudah. Kalau kondisi idealnya memang lebih baik marah tidak diketahui anak-anak kita. Karena biasanya ada kondisi psikologis. Ada rekam, ada luka psikologis yang barangkali karena anak-anak kita ini gini Pak. Anak-anak kita ini tidak pernah gagal menjadi pengamat ya dan peniru yang ulung gitu. Jadi kalau kondisi ngelihat orang tuanya bahagia, rukun, bapak ibunya di depan, yang dia lihat, apa yang dibicarakan, didengar oleh anak-anak, yang dilihat anak-anak, orang tuanya harmonis, rukun, saling mencintai, itu memperkuat konsep diri mereka. Iya. Sebaliknya, saat orang tua bentrok, sering marahan, ribut terus gitu, itu juga akan membangun konsep diri anak kita. Maka memang bijaknya Mbak Malik, memang sebaiknya ini bicara soal kematangan ya. Kalau bicara bijak tadi memang kita sebaiknya kalaupun juga lagi ada bentrok dengan istri kita, diselesaikan betul-betul tidak kelihatan anak-anak kita marah dan lain sebagainya. Nah, ini perlu waktu, tapi saya pikir ini adalah satu cara ikhtiar terbaik untuk membuat anak-anak kita tadi punya satu pengalaman hidup mereka yang selalu positif. Karena luka psikologis juga itu tidak mudah ya Pak, ini batin dan tidak kelihatan. Masih oke kalau kondisinya anaknya menyampaikan, Pak, Bu, aku sedih loh kalau ngeliat Bapak Ibu. Nah kan tapi mungkin ada anak yang trauma dan itu tidak pernah diceritakan. Saya belajar ini kan dari guru saya belajar di forum orang tua itu Pak, ternyata Pak dari usia 0 ini. Kenapa ada orang dewasa yang perilakunya masih kekanak-kanakan? Pak marah-marah, egois, padahal usianya harusnya ngelewatin masa matang gitu, 40 tahun ke atas. Ternyata ada namanya grafik level kehidupan. Jadi di usia 0-17 tahun, kalau kita mengalami satu luka psikologis di usia itu dan belum selesai, nggak diselesaikan, nggak ditreatment dan selesai, luka itu masih terus membekas, itu akan kebawa terus Pak sampai kita dewasa. Maka kemudian tadi kenapa ada orang dewasa yang perilakunya itu anak-anak di waktu mereka dewasa Pak, itu biasanya ada usia 17 itu ada luka psikologis yang itu terjadi banyak sekali. Mungkin di rumahnya mereka selalu disalahkan. Jadi kalau mereka nggak sengaja lihat orang tuanya bertengkar, betul, itu harus diberi penjelasan. Betul. Dan sebaiknya ya jangan bertengkar, jangan sering bertengkar, dan kalau bertengkar baru nggak kelihatan sama anak-anaknya. Ya itu ideal Pak. Tapi saya pikir poinnya ada di situ Pak, gimana supaya kita bisa menjaga psikologis anak-anak kita Pak, karena itu penting sekali. Dan ini apalagi di situasi pandemi kan hari ini kondisinya kan berat. Dia jadi orang tua nanti bagaimana itu? Kalau dia waktu jadi anak, betul. Apakah dia akan melakukan duplikasi seperti itu? Itu kan betul Pak. Itu kan namanya mindset Pak. Mindset muncul jadi belief. Jadi contoh kasus saya punya kenalan, beliau itu orang tuanya bercerai Pak. Dan tentu ada satu kondisi yang kemudian membuat dia meyakini, dia punya cara berpikir dan dia meyakini bahwa semua laki-laki itu jahat. Nah itu kan berarti ya memang gak salah juga Pak, berarti kan ada satu kondisi batin psikologis yang terluka sampai dia punya mindset dan satu keyakinan bahwa karena ibunya ditinggalkan, berpisah dengan bapaknya, ya entah kan kita nggak tahu, nggak gali, tapi saya pikir saya jadi merenung, oh iya sampai bisa kejadian. Jadi kalau kita punya luka psikologis dan nggak selesai, pada saat dia jadi orang tua, ya pasti apa yang ya kan dia akan hidup dengan apa yang dia yakini, apa yang dia tunjukkan itu akan sudah apa yang yakini. Kalau misalkan ya tadi dia kepergian orang tuanya itu tidak bisa menjelaskan ke anaknya kan, karena dia udah pergi, anaknya tumbuh gitu ya. Betul. Dan dia masih punya luka psikologis yang lama kan masih tersimpan di benaknya. Jadi Mas Malik Afatih ini pertengkaran orang tua itu sebaiknya memang jangan sampai dilihat oleh anak karena menimbulkan luka psikologis yang mungkin terbawa sampai dia menjadi orang tua juga nanti ya Pak. Betul. Nah, kemudian ini ada dari Joko Satrio, apa perbedaan mendidik anak secara tegas dengan mendidik anak secara keras? Nah, yang tadi ya. Iya. Tegas dan keras. Kalau tegas, Bapak Ibu, Pak Joko tadi ya, Pak Joko kalau tegas saya pikir Pak basisnya pada kesepakatan. Jadi kita punya aturan kesepakatan dengan anak-anak. Tegas ya. Tegas dan kita dengan kondisi apapun tetap kalau keliru harus dikasih konsekuensi. Kalau keras itu menurut saya tadi lebih ke tegas dan keras ya. Keras itu saya cenderung kalau kasar, terutama kasar gak boleh ya. Kalau keras sih masih mungkin agak dekat ke tegas. Tapi kata kuncinya adalah kalau tegas itu ada kesepakatan dan kita harus tetap konsisten menjaga kesepakatan itu. Kalau ada keliruan jangan ditoleransi, tetap harus adanya konsekuensi. Supaya anak-anak punya kesadaran bahwa ini salah, gak boleh. Kalau kamu benar, kamu dapat
penghargaan, kalau kamu salah ada konsekuensi. Sebaliknya, kalau yang kasar keras tadi biasanya itu tidak ada itu, taunya membabi buta aja, pokoknya nggak sesuai dengan keinginan orang tua, maka kemudian biasanya kecenderungannya begitu, Pak. Ya, Pak Asep, waktu yang membatasi kita, jadi saya minta closing statement dari Pak Asep tentang bagaimana pendidikan untuk anak dari sejak pendidikan karakter untuk anak dari sejak dini. Baik, jadi yang pertama yang disampaikan adalah pendidikan itu kalau tepat di dalamnya karakter. Jadi mendidik ini adalah proses yang mendidik karakter ini ada sesuatu yang sifatnya proses yang tidak jangka panjang, tidak instan dan berulang-ulang. Maka kemudian ini perlu kesabaran, perlu konsistensi pada dua aspek, role model, baik yang ada di rumah, sekolah maupun di masyarakat. Kemudian yang kedua adalah budaya, dibangun sistem budaya yang memperkuat nilai-nilai tadi. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa pendidikan karakter adalah sepanjang usia hidup kita. Jika hari ini kita merasa belum berkarakter, saatnya kita kemudian perbaiki diri. Jangan pernah menunggu esok, karena kita tidak pernah tahu apakah esok akan menyapa kita. Iya, jangan pernah menunggu esok, kita tidak akan tahu apakah esok masih menyapa kita. Itulah closing statement dari Pak Asep Safaat, Pemerhati Pendidikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Bang Emil, sama-sama terima kasih. Mudah-mudahan pemirsa mendapatkan banyak inspirasi dari beliau pada hari ini. Kita akan bertemu dengan online talk show ZTV pada sesi berikutnya dengan tema yang lain. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.